Terima kasih waktunya di hari ini di akhir tahun 2024 tanggal 30 Desember 2025 kita Pasuruan akan merilis terkait dengan rangkaian kegiatan kegiatan operasional. Ini ada beberapa yang kita sampaikan ke rekan-rekan media. Yang pertama yang terkait dengan kegiatan jajaran Satreskrim dan Polsek berdasarkan kriminalitas di tahun 2025 untuk jajaran Reskrim dan Polsek menangani kasus sebanyak 326 kasus, totalnya ada 326. Dari sekian kasus tadi terselesaikan sebanyak 350. Jumlahnya lebih banyak daripada laporannya. Ini karena upaya penyelesaian kasus-kasus yang sebelumnya, termasuk di tahun sebelumnya bisa terselesai di tahun 2025. Untuk win rate-nya total 107%, jadi di atas rata-rata. Alhamdulillah berhasil, termasuk beberapa penyelesaian kasus yang menonjol di tahun 2025. Ini antara lain saya sampaikan kasus pembunuhan yang terjadi tanggal 24 Januari 2025 sudah tahap 2 sudah selesai. Kemudian kasus pembunuhan di Pandaan tanggal 16 Januari 2025 tahap 2 sudah selesai. KDRT sampai korbannya meninggal ini di Pandaan tanggal 9 Mei 2025 sudah selesai juga. Kemudian pengeroyokan berakibat meninggal dunia di exit tol Taman Dayu 17 Juni 2025 selesai juga tahap 2. Kemudian pembunuhan di Gempol tanggal 3 Juli 2025 sudah tahap 2. Kemudian pembunuhan berencana dengan curas, ada kejadian kekerasan di Gempol di tangan Polda kasusnya sudah jalan. Kemudian pembunuhan dengan pengeroyokan yang terjadi di Purwosari ini sudah selesai sudah tahap 2. Persetubuhan anak di bawah umur kejadian di Kecamatan Nopo Jajar ditutup 19 Juli 2025 sudah tahap 1 tinggal menunggu B21 nya. Kemudian penganiayaan anak meninggal dunia ini di Wonorejo tanggal 9 Agustus 2025 sekarang proses penyidikan. Lanjut kasus handak atau bodet yang meledak di Pasar Pan tanggal 21 Agustus 2025 proses sidik kita mengisahkan sendiri. Kemudian kebakaran pos lantas yang di depan Molotov ini terjadi di 1 September 2025 proses sidik sudah ada tersangkanya. Kemudian pengerusakan makam Binongan tanggal 2 Oktober sudah ditangani Polda, sudah tahap 2. Kemudian ada lagi bondet meledak di Pasar tanggal 6 November proses sidik. Kemudian bondet lagi Pasokan tanggal 7 November proses penyidikan juga. Lanjut yang terakhir berdasarkan data kejadian kita pembunuhan di Wonorejo tanggal 16 Desember 2025 kemarin ditemukan korbannya wanita. Ini tanggal Polda. Dibandingkan tahun 2024 untuk krim total di tahun 2024 sebanyak 315. Jumlahnya lebih tinggi kejadian dibanding tahun 2025 lebih tinggi kejadiannya. Tetapi untuk krim-krimnya penyelesaian kasusnya kira-kira lebih tinggi di penyelesaian tahun 2025. Ada beberapa kasus yang memang menjadi atensi kita. Ini ada 8 kasus berdasarkan penggururan kasus. Yang pertama terkait dengan curat itu penjara keberatan, kemudian curanmor, cur hewan ada 1 kali sudah terungkap, ada penganiayaan keberatan, perjudian, pembunuhan penipuan. Dari 8 kriteria kasus yang kita tangani, ini yang masih masuk kategori cukup tinggi, banyak kejadian di kasus curat. Berdasarkan laporan polisi yang masuk sebanyak 57 kasus. Ini curanmor, maaf ya, yang curanmor yang tertinggi di curanmor 57 kasus. Namun demikian 56 kasus terselesaikan. 31 kasus yang masih dalam proses sidik untuk dilakukan pengungkapan. Yang kedua, urutan kedua yaitu kasus penipuan cukup banyak yang terjadi di wilayah kita, kasus penipuan modusnya macam terkait dengan model berhadiah, kemudian juga melalui Facebook dan sebagainya. Ini urutan yang kedua. Dan urutan yang ketiga yaitu di kasus pencurian berat.
3 kasus yang menjadi kategori atensi untuk kita selesaikan. Namun secara data real kasusnya terselesaikan cukup baik. Contohnya yang surat ini kasusnya 23, tetapi bisa menyelesaikan 43 kasus termasuk kasus tahun yang sebelumnya. Sudah kenapa di akhir penanganan kasusnya kita 100%. Yang selanjutnya rekan-rekan saya sampaikan untuk ungkap kasus di perkara narkoba. Untuk tahun 2025 jumlah kasus yang ditangani Sat Narkoba Polres Pasuruan sebanyak 301 kasus. Untuk grand totalnya 308, proses semuanya sidik 308, dengan jumlah tersangka yang laki-laki berdasarkan jumlah laporan yang tadi sudah ditangani sebanyak 398 orang. Untuk tersangka yang perempuan sebanyak 15 orang. Dari beberapa barang bukti yang diamankan, yaitu yang pertama ganja, berhasil mengamankan barang bukti besar seberat 493,1 gram. Kemudian untuk sabu 2.856,51 gram. Untuk ekstasi ini sebanyak 766 butir, termasuk okarbaya ini sebanyak 10.470. Kemudian dibandingkan di tahun 2024 untuk kasusnya lebih banyak di 2025. Namun untuk penyelesaiannya di 2025 lebih tinggi karena semuanya bisa terselesaikan. Termasuk ada beberapa kasus yang cukup menjadi perhatian kita, juga menjadi perhatian publik. Di antaranya kasus ini kita lakukan proses lanjutan tindak pidana pencucian uang berdasarkan laporan polisi yang ditangani Polres Pasuruan di Sat Narkoba. Pengembangan dari kasus tersebut, kasusnya kita kembangkan sampai ke tindak pidana pencucian yang termasuk dibantu oleh tim Polda, karena kita pembuktiannya cukup banyak, termasuk upaya untuk mengamankan tersangkanya ini cukup lama karena bisa dicari kemudian bisa diamankan oleh tim. Ada 4 laporan polisi yang menjadi perhatian dari kita, dan 4-4-nya alhamdulillah semua terungkap. Selain dari perkara pokoknya, krimnya itu terkait dengan narkoba, pengembangannya di TPPU. Jadi pelakunya ada tambahan nanti dalam hal penanganan kasusnya, dia harus menanggung risiko atas perbuatan pidananya, yaitu di tindak pidana pencucian uang. Langkah-langkah yang dilakukan narkoba setelah upaya lidik, sidik, teman-teman juga melakukan upaya pencegahan, yaitu melakukan pemasangan banner, himbauan dan call center Satgas Narkoba Polres Pasuruan. Upaya preventif Satgas Narkoba dengan sekolah sekolah dan kawasan kompleks ini, teman-teman juga datang ke sekolah memberikan wawasan terkait dengan bahaya narkoba. Lanjut rekan-rekan, yang berikutnya yaitu terkait dengan data analisa evaluasi Kamsel Diktar Lantas Jalan Lalu Lintas. Bisa kita sampaikan untuk periode 2025 jumlah pelanggaran yang terjadi sebanyak 10.200 pelanggaran. Dibanding 2024 cukup tinggi, selisihnya 2.200. Di 2024 sebanyak 8.000 kasus. Bentuk penindakan ini ada manual, tilang, ada yang etle, ada yang teguran tertulis. Untuk yang manual di 2025 sebanyak 3.465 tindakan langsung manual yang oleh petugas di lapangan. Kemudian yang proses etle ini sebanyak 6.735 kasus. Kalau yang di tahun 2024 ini sebanyak 1.840 untuk yang manual. Sudah untuk yang etle itu 60 kasus. Kenapa? Sesuai dengan petunjuk arahan dari pimpinan, kita mengedepankan saat ini sampai dengan saat ini penindakan petugas tidak secara manual, kecuali hal khusus. Ada para biar itu kita bisa upaya untuk penertiban karena mengganggu masyarakat, bisa dilakukan manual. Secara umum
menggunakan jalur etlin. Jadi kamera itu yang melakukan data untuk pengecekan di lapangan. Beberapa hal yang jadi perhatian kita termasuk masih tingginya angka atas. Bisa saya sampaikan untuk angka atas di periode 2025 sebanyak 1049 kasus laka lantas dengan korban meninggal sebanyak 243 orang. Luka ringannya 1520 dengan total kerugian material sebanyak 424.750.000. Dibandingkan tahun 2024 untuk jumlah lakanya masih tinggi di 2024 sebanyak 1073 kasus. Untuk yang korban meninggal lebih banyak 2025. Di 2024 sebanyak 221 korban meninggal. Kemudian untuk luka ringannya 1621 kasus. Kerugian material kumulatif sebesar 1.024.550.000. Berdasarkan data tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan periode 2024 sebanyak 24 kasus atau 2,3%. Beberapa kasus ini melibatkan orang sipil dan juga rekan TNI dan anggota Polri juga. Namun demikian sponsor berproses untuk yang TNI kita lihat ke POM.